udah cabut. Net sel kita selama 3 hari ini, pasar kita dihajar habis-habisan kok. Indeks turun terus lagi. Sudah saya bilang Anda jangan berspekulasi. Sekarang lihat hasilnya. Kacau semuanya. Macam apa? Puas Anda sekarang? Pintar Anda. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi kita. Untuk pertemuan kali ini masih tetap review beberapa film televisi saya yang udah tayang di channel saya. Dan kita sedikit ngomong-ngomong juga soal behind the scene atau background apa yang terjadi ketika saya syuting film itu. Ada sedikit bocoran tentang alur ceritanya. Masih dalam rangka menunggu cerita-cerita baru untuk yang disiapkan buat produksi sinema, media sosial atau social media short movie. Maka untuk beberapa pertemuan ini mungkin saya akan review beberapa film saya yang sudah tayang di channel Handri Sasto Sugito Film. Film ini adalah film televisi kedua saya yang berjudul Aslinya Buah Hati, karena ceritanya yang panjang waktu itu tuh jadinya hampir 4 jam. Film ini saya konsepin buat mini series dengan judul baru Skandal Cinta Model Cantik dan Pialang Saham. Ya, maksudnya review di sini adalah untuk mengingetin lagi teman-teman bahwa film ini adalah film televisi yang sangat patut ditonton, keren. Saya jamin teman-teman kalau nonton film ini nggak akan menyesal. Ini film yang punya filosofi kemanusiaan yang tinggi. Sebenarnya cerita web series ini sangat simpel, ya, sederhana, seperti kisah-kisah klasik yang udah banyak sebenarnya terjadi di belahan dunia manapun. Tapi juga menjadi menarik ketika cerita ini menjadi terbalik. Terbaliknya ini gini, waktu itu ada tokoh Cahya diperankan oleh Wanda Hamidah. Dia seorang gadis miskin, istilahnya waktu itu dia belum menjadi seseorang atau belum sukses menjalani karirnya, masih menjadi seorang gadis biasa yang miskin, hamil tanpa ada orang yang bertanggung jawab. Akhirnya bayinya lahir, maka dia putuskan untuk menitipkan atau secara harusnya menitipkan, untuk dia buang kasarnya ya kan, di rumahnya orang kaya yang dimiliki oleh seorang pialang saham, diperankan oleh Doni Damara memerankan tokoh Sony. Jadi Cahaya atau Wanda Hamidah membuang atau menitipkan bayinya yang baru lahir. Kemudian Wanda melarikan diri, ya dengan menuliskan secari kertas sebagai pesan terakhirnya kepada orang yang menemukan bayi itu bisa memeliharanya dengan baik. Harapannya adalah supaya anaknya bisa hidup layak, mendapat pendidikan yang baik, dan menjadi orang sukses. Tapi inilah yang saya bilang menarik. Ternyata orang yang dititipin ini, Sony, yang waktu itu diharapkan oleh Cahaya atau Wanda Hamidah, rupanya dia sedang mengalami masalah dengan bisnisnya sebagai seorang pialang saham. Dia mengalami kebangkrutan total. Dia jatuh miskin dan jadi gembel karena semua asetnya disita oleh bank. Jadi disitulah ironisnya, ya kan? Anak yang diharapkan bisa dipelihara oleh orang kaya, ternyata akhirnya dipelihara oleh gembel. Tapi dengan tekadnya, Sony tetap terus membesarkan anak itu menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, berpikiran kritis, charm, ya, menarik, ya, anak yang menarik, bisa bergaul dengan baik dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang bos seperti tokoh satpam yang diperankan oleh aktor kawakan Sigit Hardadi, ini dengan ibu yang
ibu yang mengelola panti asuhan dan rumahnya dijadikan panti asuhan, yaitu Jajang Seno. Dan kebalikannya, Wanda atau Cahya menjadi wanita karir yang sukses. Kebetulan dia menjadi seorang model yang sering mengadakan pertunjukan-pertunjukan amal buat panti asuhan, mengurusi anak-anak terlantar. Jadi dia berusaha membalas kesalahannya atau membayar kesalahannya dengan menjadi seorang yang sukses dan mengurusi panti asuhan atau tempat-tempat di mana orang-orang yang terlantar adalah menjadi bagian prioritasnya. Itu yang menariknya. Jadi ironis ya kan. Itulah saya bilang, nasib orang kita nggak pernah bisa tahu. Jadi ada pesan moralnya bahwa semiskin-miskinnya kita ya, kalau saya pikir ya, kalau memang kita udah punya anak, artinya kita bisa bisnis istri kita atau siapapun juga itu dia bisa hamil, itu berarti Tuhan sudah percaya dia untuk bisa menjaga anak itu. Ya, Tuhan sudah di situ. Saya pikir nggak ada yang perlu ditakutin lagi, nggak ada yang perlu diragu-ragukan lagi bahwa kita termasuk orang yang dipercaya dititipi Tuhan seorang anak, dan nggak ada satu alasan apapun kita untuk menolak atau membuang bayi itu. Jadi apapun yang terjadi dengan kita, apabila kita bisa punya istri atau siapapun juga itu orang-orang terdekat kita udah hamil dan ternyata bayinya sehat, sebaiknya jangan punya pikiran untuk menyerahkan bayi itu kepada orang lain. Seperti contoh di film ini adalah ternyata kemudian dia menjadi orang yang sukses gitu kan. Sementara orang yang dipercaya untuk memelihara bayi itu yang diharapkan bisa menjadikan orang kaya, dia jadi gembel. Kalau kejadian seperti itu kan gimana guys? Jadi makanya saya bilang punya anak itu ada anugerah, karena anak itu ada satu titipan dari Tuhan yang sangat berharga, yang patut kita jaga dengan baik, kita perlakukan dengan adil, memberikan kesempatan yang sama pada setiap anak, siapapun juga anak itu, dimanapun itu berada. Jangan sekali-sekali punya pikiran untuk menelantarkan anak atau membuang anak. Jadi selain Wanda Hamidah dan Doni Damara, ada bintang cilik, itu yang saya bilang kemarin, bintang cilik ini yang ikut syuting di program sinema media sosial, yaitu Fanny Syam. Di sini waktu itu umurnya sekitar 4 atau 6 tahun dan dia sudah bisa berakting dengan baik sekali. Saya Fanny Syam sebagai bintang cilik, di mana saya berperan sebagai Taufik, seorang balita kemudian menjadi anak-anak yang dibuang oleh ibunya yang model, yang masih mengejar karirnya kala itu, diperankan sama Wanda Hamidah. Kemudian Taufik ditemukan dan dirawat oleh seorang pialang yang bangkrut, Om Doni Damara kala itu. Tidur di pasar, berinteraksi dengan orang-orang pasar, dengan orang-orang terminal, orang-orang jalanan. Sampai suatu ketika ada seorang donatur yang mau peduli dengan lingkungan sekitar, dengan anak-anak. Bertemulah tuh ayah angkat Taufik dan donatur tersebut. Itu ternyata pemberi donatur itu adalah ibu kandung dari si Taufik. Filmnya drama, sedih, latar belakang tempatnya di pasar, di pantai. Pokoknya dapat banget soalnya kalau buat ditonton. Sinematik banget. Disutradarai sama Om Andre Sastro Sugito. Film ini dibuat tahun 2000, waktu saya berusia 6 tahun kalau nggak salah. Tonton ya. Saya senang banget nih bisa kerjasama atau kolaborasi dengan orang-orang ini guys. Dan saya harap film ini waktu itu, wah ini film kalau yang main mereka ini pasti menjadi sangat menarik dan sukses. Dan ternyata benar. Ini film kedua, film televisi saya yang kedua dan sukses seperti film televisi saya yang pertama. Sambutannya baik oleh penonton dan melancarkan saya atau membuka pintu gerbang saya menjadi sutradara FTV berikutnya. Yang waktu itu tahun pada era itu yang namanya FTV itu atau film televisi itu guys, ya kan, itu sangat tren dan sangat mentok. Jadi dengan range-nya atau jangkauan konsep directing yang seperti menutradarain film tanpa dibatasi harinya
bisa menggunakan alat apa aja, pemainnya siapa saja, itu menjadi satu buah tontonan yang baru yang sangat digandrungi oleh penonton televisi Indonesia. Gitu guys. Ya, ada beberapa hal yang menarik yang pernah saya ceritakan sebelumnya adalah karena waktu itu kan tokohnya yang dibutuhkan adalah seorang model. Nah waktu itu kan sekitar tahun 2000-an tuh. Nah waktu itu model yang paling top tuh yang lagi ngetren di anak-anak muda zaman itu adalah Karenina. Nah jadi saya berusaha mengambil sentuhan realistis yang terjadi di dunia nyata. Saya mencoba saya mau ambil sebuah tokoh fenomena sebagai model, saya adop ke film. Kefenomenalan Karenina pada waktu itu tahun 2000 itu, jadi saya mencoba mengadaptasi kehidupan modelnya yang ada di realita, saya adop ke film. Trennya itu saya adop ke film. Itu saya pikir sangat menarik. Saya berhasil, waktu itu berhasil mengkontrak dia, walaupun dengan susah payah menemui dia, kan saya harus ngumpul dia lagi pagelaran. Model di mana dia lagi pagelaran, saya bertugas 3 kali pertemuan, semuanya bukan di kantor, yang di bengkel, di Hotel Mulia, dan di Pasar Senayan kalau masalah itu semuanya karena dia lagi sibuk pagelaran model. Dan saya berhasil menggaya dia untuk membintangi film ini, dan saya kontrak guys. Ketika Karenina waktu itu udah kontrak nih ya kan, bersedia untuk menjadi peran utama di film ini. Tapi yang terjadi adalah ketika syuting hari pertama nih, semuanya udah siap ya kan, lokasi siap, pemain lain siap ya kan, peralatan siap, tumpengan guys, cek, oke, kita tungguin, ternyata Karenina nggak pernah nongol di lokasi. Ini adalah salah satu pengalaman yang menggelikan, macam-macam lah ini. Dan sampai sekarang tuh ya, kalau Billy Connor itu menjadi satu buah pertanyaan besar juga dalam hidup saya. Kenapa dia akhirnya nggak pernah nongol, ya kan? Padahal udah kontak dia bilang dia cukup tertarik dan dia sangat excited banget waktu saya tawarin itu, ya kan? Kalau beberapa manajernya atau agensinya bilang tuh, dia sempat hubungi saya bahwa saya nggak bisa datang ke lokasi gini-gini. Nah itu kalau menurut manajernya itu masih bagus mas, kalau dia masih sempat menghubungi mas dan dia minta maaf, berarti dia masih respect sama mas. Banyak banget yang lain dia berpikir. Oh gila juga. Tapi ini yang terjadi adalah ya kan, setelah 16 tahun kemudian, ketika saya waktu itu sedang persiapan Rock Boy Jakarta, film saya Rock Boy Jakarta ya, yang sampai sekarang belum terjadi, belum syuting, tapi waktu itu sempat persiapan beberapa kali. Dan saya sempat ada seorang agensi itu yang menawarkan dia lagi, ya kan, untuk main di film Rock Boy Jakarta itu. Gak apa-apa saya panggil, ya kan. Datanglah Karenina, ya kan. Dia tentu gak lupa mas saya gitu. Saya ceritain itu kejadian itu. Di situ saya tahu kenapa alasannya dia nggak datang. Saya tahu akhirnya. Setelah 16 tahun kemudian tuh pertanyaan besar saya terjawab. Ya, saya pikir saya nggak perlu kasih tahu lah ya sama teman-teman semua kenapa dia waktu itu nggak datang. Ini sangat personal dan akhirnya saya bisa tahu lah. Saya tahu bahwa dia sebenarnya pengen banget itu. Dia sebenarnya pengen banget. Bukannya dia nggak mau karena satu hal atau ngejar apa. Tapi saya tahu dia pengen banget. Tapi karena satu hal itu dia memutuskan untuk nggak datang. Bukan karena apa-apa. Ini sangat personal. Jadi, dan no hard feeling ya buat saya semua udah lewat. Tapi saya senang juga setelah 16 tahun kemudian saya tahu kenapa alasannya dia nggak datang. Tuhan maha baik buat saya. Jadi waktu itu saya sempat tuh syuting berapa hari ya kan, syuting jalan tuh nggak ada pemain utama perempuan, sambil mencari-cari tokoh utama yang pantas siapa nih kira-kira menggantikan Karenina. Pas syuting ajar terus saja ya kan, sampai akhirnya Jajang Senur nawarin saya coba Wanda Hamidah, ya bersyukur akhirnya Wanda bisa ketemu, klop dan bisa saya kontrak dan ternyata berhasil ya. Menarik, nggak ada masalah. Wanda juga bagus, ya kan, berarti Wanda di sini jadi pengganti Wanda juga bagus. Pokoknya film ini, guys, nonton. Saya jamin film ini nggak ada ruginya dan pasti ini membawa pesan moral yang sangat baik.
Catatan kedua yang saya nggak lupain adalah ketika saya syuting di BJ ini. Satu hari setelah saya syuting di BJ dibom. Ini juga udah saya ceritain sebelumnya. Dibom guys sama teroris. Itu ya kan, diteleponin sama polisi gue. Sangkain gue teroris. Tapi bersyukur akhirnya ya nggak terjadi seperti apa yang dikhawatirin. Saya baik-baik aja, polisi juga percaya bahwa saya bukan seorang teroris dan nggak ada kaitannya dengan pembohongan itu. Beritanya bisa dicari juga tahun 2000 itu ketika PJ dibom. Jadi itu sehari sebelumnya saya syuting di situ guys, besoknya dibom. Jadi setelah itu BJ nggak pernah lagi dipakai untuk syuting film atau kegiatan apapun. Jadi saya termasuk orang yang beruntung pernah bisa syuting di sana. Terus ketika saya syuting catatan, ketika saya syuting di daerah Tangerang mana waktu jembatan mobil gede waktu yang besi-besi gitu ya, jembatan kereta itu saya blok untuk dapetin gambar yang bagus. Karena harapannya saya supaya nggak terganggu lalu lintas. Tapi yang terjadi adalah ternyata jembatan itu adalah penghubung dari satu kota ke kota lain guys. Satu-satunya jalan itu lewat situ. Jadi macet satu kota guys. Wah, tiba-tiba Pusela itu, bos, syuting dibubarin bos, suruh berhenti. Dari nama siapa? Sama wali kota bos. Wali kota nggak bisa pulang ke rumahnya, terjebak macet. Itu juga salah satu pengalaman menarik guys. Tapi untungnya waktu itu materi yang saya ambil udah cukup dan saya anggap syuting udah selesai ya kan. Jadi bertepatan waktu itu kira-kira 3:30 atau jam 4 bertepatan saya dapat pembubaran dari Pak Wali Kota tuh, ya kan. Syuting udah selesai ya, bersyukur. Nah itulah pengalaman-pengalaman atau behind the scene yang terjadi ketika saya syuting skandal foto model dan fiansa. Ini film ini sangat menarik guys. Ya, saya berharap teman-teman punya waktu untuk nonton film. Oke guys, Andri Sastro pamit. Sampai ketemu lagi.